Berhala ketiga di muka bumi. Kisah kaum Samud. Sebelumnya telah dikisahkan tentang kaum Ad, keturunan Sam bin Nuh, yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang saat itu hanya menyisakan sedikit manusia yang selamat. Kemudian karena kesirikan dan keangkuhan kaum Ad, maka Allah yang Maha Perkasa menimpakan azab yang mengerikan kepada mereka. Di akhir kisah, tidak ada lagi yang tersisa dari azab dahsyat ini selain Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Munculnya kembali penyembahan kepada berhala. Sebagian keturunan kaum Ad yang beriman di Hadramaut kemudian ada yang berpindah menuju bagian utara Jazirah Arab. Menurut keterangan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa daerah tempat tinggal mereka disebut Al-Hijr, letaknya di kota Al-Ula, sekitar kurang lebih 300 km sebelah utara kota Madinah. Anak keturunan kaum Ad di Al-Hijr inilah yang disebut sebagai kaum Samud, atau disebut juga sebagai kaum Ad yang kedua. Sedang kaum Ad sebelumnya disebutkan dalam Quran sebagai kaum Ad pertama. Kaum Samud merupakan kaum penyembah berhala selanjutnya. Allah Ta'ala kemudian mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk menyeru kaum Samud agar menyembah Allah semata, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Nabi Saleh alaihissalam juga mengingatkan kaumnya agar selalu bersyukur atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan. Beliau alaihissalam berkata, "Dan ingatlah ketika Tuhan menjadikan kamu khalifah-khalifah yang berkuasa setelah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Dari ayat di atas disebutkan bahwa tempat tinggal kaum Samud ada di lembah dan gunung-gunung. Di lembah tersebut mereka membangun rumah yang kokoh dengan memahat gunung-gunung. Bahkan peninggalannya masih ada hingga saat ini dan menjadi tempat wisata warisan dunia UNESCO. Setelah Nabi Saleh mendakwahkan dan mengingatkan kaumnya agar tidak menyembah berhala, akan tetapi sama halnya seperti kaum Ad, mereka mendustakan Nabi Saleh sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul, dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Tetapi mereka selalu berpaling daripadanya dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Quran Surat Al-Hijr ayat 80-82. Dalam ayat yang lain, kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan menjadi pemimpin. Tetapi mengapa engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62.
Meskipun Nabi Saleh alaihissalam didustakan dan diingkari oleh kaumnya, Nabi Saleh tetap berdakwah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah semata, hingga akhirnya kaumnya merasa bosan dengan ajakan Nabi Saleh dan meminta untuk didatangkan bukti atas kebenaran kerasulannya. Mereka meminta didatangkan unta dari sebuah batu dengan ciri-ciri putih, tinggi, sedang hamil kembar 10 bulan. Dan jika keluar, mereka berjanji akan beriman. Namun, perlu diketahui bahwa itu hanyalah argumen bagi mereka agar tidak beriman dengan meminta kepada Nabi Saleh melakukan sesuatu yang mustahil. Nabi Saleh kemudian sholat dan berdoa kepada Allah, kemudian meminta unta seperti yang diinginkan oleh kaumnya. Lalu Allah kabulkan doa Nabi Saleh dengan mengeluarkan unta dari batu persis seperti yang disyaratkan. Ternyata setelah nampak mukjizat tersebut bagi kaum Samud, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman dan sebagian besar yang lain tetap kafir. Demikianlah orang yang sejak awal tidak menghendaki keimanan. Mukjizat sehebat apapun tidak akan bisa membuat mereka beriman. Bahkan Nabi Saleh dianggap tukang sihir, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 153. Singkat cerita, karena kaum Samud mulai jengkel terhadap pantangan dan peraturan terhadap unta Nabi Saleh, maka mereka dan 9 pembesar kaum Samud berencana membunuh unta Nabi Saleh. Lalu ada seorang wanita tua membuat sayembara bahwa siapa saja yang berani membunuh unta Nabi Saleh, dia boleh memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri. Disebutkan dalam buku tafsir bahwa orang yang bangkit membunuh unta tersebut adalah Qaddar bin Salif. Lantas laki-laki tersebut berdiri membunuh unta tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ketika orang yang paling celaka bangkit di antara mereka. Quran Surat As-Sams ayat 12. Lalu mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta itu. Karena itulah Tuhan membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Quran Surat As-Sams ayat 14. Ketika mendengar kabar untanya telah dibunuh, Nabi Saleh alaihissalam sangat sedih. Kemudian Nabi Saleh mendatangi mereka dan memberikan peringatan tentang azab yang akan datang 3 hari ke depan. Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, karena itu hari-hari terakhir kalian di dunia, dan sesungguhnya siksaan akan turun pada kalian setelahnya. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Walaupun mereka menyesal karena telah membunuh unta tersebut, karena sudah merasa tanggung, mereka berencana juga membunuh Nabi Saleh. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat Al-Naml ayat 50. Pada malam harinya, mereka mendatangi rumah Nabi Saleh untuk membunuhnya. Tetapi sebelum niat mereka tercapai, Allah mengutus para malaikat untuk menghujani mereka dengan batu hingga kepala mereka pecah. Demikianlah Allah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang ingkar. Kemudian kaum Samud menunggu selama 3 hari yang dijanjikan dengan ketakutan. Ketika lewat hari pertama, wajah mereka menguning. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka menghitam. Dan mereka pun bertanya-tanya tentang apa yang akan terjadi. Maka pada hari keempat tersebut, Allah membinasakan mereka semua dengan menimpakan azab dari tanah berupa gempa besar, beriringan dengan suara halilintar yang menggelegar. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala azab kami datang, kami selamatkan Saleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surat Hud ayat 66. Setelah kaum Nabi Saleh mati dan binasa, kemudian beliau mendatangi mayat mereka dan berkata,
Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Demikianlah akhir bagi orang-orang yang berbuat syirik lagi sombong. Semoga kisah ini dapat diambil hikmah dan faedahnya agar kita senantiasa menjadi hamba yang bertauhid dan bersyukur atas segala yang diberikan kepada kita, bukan malah untuk kita sombongkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.